Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Hari ini kita akan memasuki sesi ke-9 dengan topik Kristologi menurut Injil Matius. Bagaimana Injil Matius merefleksikan, menampilkan identitas Yesus, kristologinya. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Dari saudara yang terkasih, selamat malam. Yang terakhir kita bicarakan pada percakapan yang lalu adalah bahan-bahan dan susunan Injil Matius. Mudahnya, bahan-bahan di dalam Injil Matius itu diambil dari Injil Markus, diambil dari bahan yang dikenal oleh Matius dan Lukas, dan bahan yang khas Matius. Dari 3 bahan itu. Nah, bahan-bahan itu disusun dengan sangat teratur. Yang paling jelas kita ingat adalah 5 khotbah besar dengan satu tema yang sama. Kelima khotbah besar itu ditutup dengan rumusan yang selalu sama, dan semuanya berbicara tentang kerajaan Allah. Bab 5 sampai bab 7 itu proklamasi kerajaan Allah. Dimulai dengan khotbah di bukit, berbahagialah. Itulah kehidupan kerajaan Allah itu seperti itu, bahagia. Yang kedua adalah bab 10, panggilan dan perutusan ke-12 rasul. Intinya adalah mewartakan kerajaan Allah. Bab 13, semua isinya perumpamaan. Boleh kita beri judul perumpamaan tentang kerajaan Allah. Khotbah yang keempat, bab 18, itu tentang gereja, tata cara hidup di dalam gereja, organisasi gereja. Boleh kita beri judul peraturan tentang kerajaan Allah. Pengandaiannya kerajaan Allah itu wujud konkretnya ya gereja itu. Sedang khotbah yang kelima, bab 24 sampai 25, itu adalah kedatangan kerajaan Allah. Waktu kita semua tidak tahu, disebut saja kepenuhan waktu. Ketika sejarah keselamatan selesai, kerajaan Allah datang dan menjadi sempurna. Itu yang paling penting, bahan-bahan yang lain disusun di sekitar khotbah-khotbah yang pokok itu. Nanti silahkan melihat sendiri. Sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita, percakapan kita, dengan menjawab salah satu pertanyaan yang terpenting. Karena rumusan yang biasa kita dengarkan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Nah, pertanyaannya, menurut Matius, Yesus Kristus itu siapa? Teologi dasar, kristologi dasar yang terungkap di dalam Injil Injil Markus, bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah itu masih ada, tetap ada. Itu adalah ajaran dasar kristologi. Siapa Yesus Kristus itu? Jawaban dasarnya, ia adalah Mesias dan anak Allah atau putra Allah, sama. Adakah ciri kristologi yang khas Matius yang
berbeda dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Nah, itulah yang ingin kita cari. Tidak semua, tetapi sekedar untuk memberi contoh bahwa dari hal-hal yang kecil kita dapat mengambil kesimpulan. Dari pengamatan hal-hal yang detail, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Matius ingin menampilkan Yesus sebagai guru. Jadi kalau ditanya menurut Anda, Yesus itu siapa? Jawabannya guru. Guru itu tugasnya apa? Mengajar. Coba silahkan lihat Matius bab 13 ayat 11. Nanti dibandingkan dengan Injil Markus yang kata-katanya berbeda, maka dari perbedaan itulah disimpulkan bahwa menurut Matius, Yesus itu guru. Bab 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Mengetahui. Dari mana taunya? Dari Yesus yang adalah guru. Itu dibandingkan dengan soal perumpamaan yang ada di dalam Injil Markus bab 4 ayat 11. Tidak ada mengetahuinya, bab 4 ayat 11. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Lain rumusannya. Karena Yesus guru, maka murid-muridnya diajar dalam perumpamaan supaya tahu. Sampai kepada pengetahuan. Di dalam Injil Markus hanya diberitahukan rahasia. Teks yang kedua, kita ambil Markus dulu supaya gampang membaliknya. Markus bab 1 ayat 14. Yesus tampil di Galilea. Bunyinya begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Di dalam Injil Matius seperti apa? Bab 4 ayat 23. Bab 4 ayat 23. Perhatikan baik-baik, teliti membacanya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam versi Markus, Yesus hanya memberitakan Kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius diceritakan Yesus mengajar karena dia adalah guru. Yesus adalah guru yang mengajar. Itu satu. Kalau mau masih tambah satu lagi, kalau tidak apa-apa, bab 7 ayat 29, dikatakan begini, bab 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajar lagi. Dari situ kita simpulkan, oh kalau begitu, menurut gambaran Matius, Yesus itu adalah guru yang mengajar. Yang diajarkan apa? Macam-macam, yang paling penting ya 5 khotbah tentang kerajaan Allah itu. Yang kedua, kita ingat Matius menulis untuk orang-orang Yahudi yang sangat faham tentang perjanjian lama dan tokoh-tokoh perjanjian lama. Maka untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu kepenuhan perjanjian lama, segala macam usaha dibuat. Antara lain dengan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Musa
baru. Musa baru. Dari mana itu disimpulkan? Kita ambil 1-2 teks yang bisa membantu kita. Yang pertama bab 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir, lalu nanti keluarga kudus itu harus kembali dari Mesir. Exodus. Siapa yang memimpin keluaran umat Allah dari Mesir? Musa. Jadi pikiran mereka itu tidak seperti pikiran kita saja, logis, tetapi asosiatif. Mesir itu selalu mengingatkan umat perjanjian lama dengan Musa dan keluaran dari Mesir. Nah, kalau mengenai Yusuf, keluarga kudus menurut Matius, tidak menurut Lukas. Lukas ceritanya lain. Ada kaitan dengan Mesir, itu berarti ada kaitan dengan Musa yang keluar dari memimpin umat Allah perjanjian lama dari Mesir. Nah, yang paling penting adalah mengenai kaitan dengan Musa itu adalah bab 5. Khotbah di bukit. Bab 5 sampai bab 7 di dalam teks kita diberi judul khotbah di bukit. Mulai dengan bab 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ke atas bukit. Asosiasinya, ini Gunung Sinai. Seperti halnya dulu Musa menerima hukum Allah di Gunung Sinai, Musa, demikian juga sekarang Sang Musa baru menerima atau bahkan memberikan, menyatakan, mewartakan, memproklamasikan kerajaan Allah itu di bukit seperti Musa. Asosiasinya Yesus adalah Musa baru. Kalau dilihat yang sejajar, Lukas bab 6, yang sejajar dengan khotbah di bukit ini, Lukas bab 6 ayat 20-23, ayat 20 misalnya, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, tidak ada bukitnya. Karena pembaca Injil Lukas atau yang disasar oleh Injil Lukas bukan orang Yahudi. Kalau diberitahu bahwa Yesus itu Musa baru, susah bagi mereka. Apalagi dengan asosiasi seperti itu. Bahkan pada ayat 17 dari bab 6 dikatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Bab 6 ayat 17. Jadi jangan ditanya bukitnya di mana, tidak ada bukit di sana. Tetapi diciptakanlah bukit itu supaya umat yang dituju oleh Matius langsung menangkap maksudnya. Itu yang kedua. Jadi Yesus guru, Yesus adalah Musa baru. Sekarang saya akan masuk ke hal yang sangat khas dalam Injil Matius. Ini menjadi ciri khas dari Injil Matius. Seperti dulu waktu kita berbicara mengenai mengenai Markus, ada beberapa teks kunci. Di dalam Injil Matius pun ada teks kunci itu, bisa ditemukan sebagai satu kemungkinan. Ada 2 teks kunci, kalau perlu 3, tetapi 2 yang sangat jelas. Yang pertama adalah Injil Matius bab 1 ayat 23. Bab 1 ayat 23. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau dilihat di bawah, itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya, bab 7 ayat 14. Itu teks pertama. Jadi Yesus itu adalah Immanuel. Hanya ada di dalam Injil Matius yang mengutip kitab Nabi Yesaya. Nah, kita cari dengan alat yang namanya konkordansi, apakah ada di tempat lain gagasan Allah yang menyertai di dalam Injil Matius. Ketemunya ada pada Injil Matius bab 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau ditanyakan Bapak Matius, kalau Anda ditanya, kira-kira Yesus yang khas yang ingin Anda wartakan itu Yesus yang seperti apa? Dia akan menjawab, dalam tanda kurung menurut tafsiran kita, lihat dua ayat itu. Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Itu jawabannya. Nah, tentu kita harus bertanya, kenapa Matius memilih gagasan seperti itu untuk menampilkan Yesus? Kecuali bahwa Yesus adalah kepenuhan perjanjian lama, ayat yang dikutip adalah Yesaya itu. Orang-orang yang bukan Yahudi masuk. Jemaat yang kemarin-kemarin sudah nyaman dengan anggota yang katakanlah cara berpikirnya sama, adat istiadatnya sama, kemasukan orang lain. Goncang, khawatir. Alasan yang kedua ternyata yang mereka harapkan akhir zaman segera tiba, sesudah Yerusalem hancur, tidak tiba juga. Sejarahnya masih sangat panjang ke depan. Galau melihat masa depan yang begitu jauh. Yang ketiga, mereka-mereka ini dikucilkan dari lingkungan orang-orang Yahudi. Kalau membaca kisah mengenai orang buta sejak lahir di dalam Injil Yohanes bab 9 itu sangat jelas bahwa orang-orang Yahudi yang mengakui Yesus sebagai Mesias itu akan dikucilkan. Jelas sekali, diusir dari sinagoga mereka. Nah, bagi orang-orang murid-murid Yesus Kristus yang seperti ini, keyakinan bahwa Allah menyertai dan penyertaan Allah itu nyata di dalam diri Yesus menjadi sangat relevan. Nanti untuk pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan mengambil tema ini. Seluruh umat manusia sekarang sedang berada dalam keadaan yang sangat prihatin, sangat cemas, sangat berat dari segi apapun. Kita membutuhkan bukan hanya motivasi kemanusiaan, yang kita perlukan adalah inspirasi iman. Keyakinan bahwa di dalam keadaan seperti apapun, Allah menyertai. Dan tentu ini harus dibahasakan dan diwujudkan dengan berbagai macam cara. Baik. Jadi ada dua kata kunci, ayat kunci, bab 1 ayat 23 dan bab 28 ayat 20. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita tahu, kita melihat
bahwa bab 1 ayat 23 itu kutipan dari bab Yesaya bab 7 ayat 14, pertanyaannya adalah apakah kutipan itu persis sama dengan yang dikutip? Nah, tidak bisa lain kecuali kita bandingkan. Yesaya bab 7 ayat 14 itu bunyinya bagaimana? Lalu kutipan yang ada di dalam Injil Matius itu seperti apa? Saya baca Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kutipannya yang dikutip oleh Matius, Yesaya bab 7 ayat 14. Nah, kalau kita membaca kutipan Matius itu ada beberapa hal yang dia ubah. Ini tentu kalau zaman sekarang, kalau misalnya menulis skripsi dan mengutip dan kutipannya tidak sama dengan yang dikutip, itu akan disalahkan besar-besaran. Tapi tidak pada zaman itu. Hak cipta tidak ada. Nah, ayat 23 berbunyi begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Matius menggunakan kata anak darah. Sementara Yesaya menggunakan kata perempuan muda. Beda apa enggak ini? Katanya aja berbeda, jadi pasti isinya juga berbeda. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di dalam yang dikutip Yesaya bab 7, yang akan memberi nama itu siapa? Iya, bukan mereka. Maka pertanyaannya, kenapa Matius ketika mengutip Yesaya bab 7 ayat 14 membuat dua perubahan itu? Ia yang asli ada di dalam Yesaya diganti dengan mereka. Lalu yang kedua, kenapa perempuan muda yang ada dalam Yesaya diganti anak darah? Nah, inilah data yang kita temukan. Lalu sekarang yang kita lakukan adalah mencoba menafsirkan. Nah, tafsir tentu dengan berbagai macam kemungkinannya. Yang pertama, mengapa Matius mengubah ia menjadi mereka? Kalau kita kembali kepada Yesaya yang menamakan dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia itu siapa? Ya orang tuanya. Seorang perempuan muda, yaitulah yang akan menamakan dia Immanuel. Dia saja. Nah, kalau kita kembali kepada Matius, ingat dalam percakapan yang lalu, kita banyak berbicara mengenai Matius Injil gerejawi. Yang tunggal dijadikan jamak. Artinya, ada perubahan jenis bahasa. Yang pertama, Yesaya itu adalah kisah mengenai akan lahirnya seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, kisah. Sementara di dalam Injil Matius, kisah itu berubah menjadi pengakuan iman. Gereja, mereka itu gereja, akan mengakui dia yang lahir itu sebagai Immanuel. Hal yang seperti itu dapat kita lihat juga
Kita ingat peristiwa ketika Yesus dibaptis. Menurut Injil Markus dan Lukas, kata-kata dari surga itu bunyinya, "Engkaulah anak yang kukasihi." Suara dari surga langsung bicara dengan Yesus. Sedang di dalam Injil Matius, bab 3 ayat terakhir, ayat 17, itu bunyinya adalah, "Inilah anak yang kukasihi." Inilah itu kan menunjuk kepada yang ditunjuk, mengajak orang lain untuk melihat yang ditunjuk itu. Inilah anak yang kukasihi. Matius ingin mengajak gereja, jemaatnya untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Perbedaan kecil seperti itu artinya banyak. Dari kisah menjadi ajakan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Itu perubahan dari ia kepada mereka. Maka kita sekarang melanjutkan dengan yang Yesaya dulu, kisah. Sebetulnya kisah Yesaya ini bicara tentang siapa. Yang disebut Immanuel itu siapa? Nah, ceritanya harus kita lanjutkan dengan membaca kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yesaya bab 8. Ayat 8 sampai 10. Saya baca ayat 8. "Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga mencapai ke leher." Itu penyerbuan kerajaan Assyria ke Yehuda, itu judulnya itu. Jadi Yehuda akan diserang oleh kerajaan Asyur. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, dari situ kata Immanuel itu. Ayat 10, "Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga." Nah, sebetulnya di dalam sejarah yang disebut Immanuel itu adalah raja yang namanya Hizkia, anaknya Ahaz. Agak susah ya mencoba seperti itu karena memang harus membuka-buka perjanjian lama. Siapa mereka itu? Saya coba tunjukkan. Moga-moga tidak terlalu membingungkan. Tadi saya katakan yang namanya Immanuel itu adalah raja. Yang jelas siapa? Raja Yehuda. 2 Raja, kitab 2 Raja bab 18. Ini istimewa karena apa? Karena raja-raja Yehuda itu biasanya diceritakan dengan referen, ia ini bertindak jahat di hadapan Tuhan. Nah, mengenai Hizkia itu ada pada 2 Raja, kitab 2 Raja bab 18. Ayat 1 saya baca. "Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja." Ini yang di dalam sejarah disebut Immanuel ini. Karena apa? Karena ketika raja-raja lain berbuat jahat di hadapan Tuhan, coba dibaca ayat 3, Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Raja-raja yang lain bernafsu berperang dengan kerajaan-kerajaan besar lain. Ini enggak. Ini raja yang sangat istimewa. Disebut sebagai raja damai dan sebagainya. Jadi, yang disebut Immanuel di dalam perjanjian lama
itu orangnya jelas, yaitu Hizkia. Nah, siapa yang disebut perempuan muda itu? Ya, ibunya tentu saja. Pertanyaan berikutnya, kenapa perempuan mudanya diubah menjadi anak dara? Nah, itulah rahasia keselamatan dari Allah, misteri karya keselamatan Allah. Rupa-rupanya ada dasar yang sangat kuat sudah di dalam Injil Matius untuk berbicara mengenai ajaran tentang keperawanan Maria. Itulah sebabnya Matius mengubah perempuan muda menjadi anak dara. Perempuan muda itu ya biasa, usianya belum 90 tahun lah, seperti itu. Kalau anak dara itu kan kualifikasi, bukan sekedar umur. Dan itulah pula, coba dilihat sekali lagi, Injil Matius bab 1 mengenai silsilah. Rumusan. Kita baca saja mulai ayat 1 lalu nanti meloncat. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Istilah yang dipakai adalah memperanakkan. Ishak memperanakkan Yakub. Istilah itu terus diulang sampai ayat 16. Kita lihat dikatakan di situ Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Ada perubahan di sini. Memperanakkan. Kalau mau konsekuen, bunyinya mesti begini. Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus. Tapi ada perubahan di sini. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi ada kaitan antara bab 1 ayat 16 dengan perubahan dari teks asli Yesaya bab 7 ayat 14 dibandingkan dengan kutipannya yang ada pada bab 1 ayat 23 dari Injil Matius. Jadi ini sekali lagi menjadi dasar untuk ajaran gereja Maria tetap perawan. Itu Matius bab 1 ayat 23. Sekarang kita lihat pasangannya menyertai di dalam Injil yang sama, bab 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menurut para penafsir, kembali lagi kita belajar dari para penafsir yang sudah belajar lebih dulu daripada kita, yang ada di balik bab 28 ayat 16 sampai 20 itu sebetulnya adalah rumus perjanjian. Janji bahwa Allah menyertai. Janji, rumus perjanjian. Rumus perjanjian yang seperti itu kembali dapat kita baca pada Yesaya bab 43 ayat 1. Saya baca lalu nanti kita simpulkan sebetulnya penyertaan ini maksudnya apa? Penyertaan dalam rangka apa? Bab 43 ayat 1 sampai dan selanjutnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Dan selanjutnya, ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 5 sampai dengan 7. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan selanjutnya. Ini janji untuk menyertai umat dalam keadaan apapun juga. Jadi dalam hal ini, kalau kita membaca kata penyertaan itu kaitannya dengan siapa, dengan apa? Penyertaan pertama Immanuel, bab 1 ayat 23 dari Injil Matius, itu situasinya, latar belakangnya Yesaya 7:14. Ketika umat Allah perjanjian lama, orang-orang Yehuda berada di dalam ancaman-ancaman bangsa-bangsa lain. Kepada umat Yehuda yang terancam itu, Tuhan mengutus Raja Hizkia, keturunan Daud, yang akan membawa damai kepada kerajaan itu. Tokoh sejarah Hizkia. Ketika itu diterapkan kepada Yesus, menjadi pengakuan, ajakan supaya gereja mengakui bahwa Yesus itu adalah kepenuhan janji yang diucapkan Allah kepada Daud. Kerajaannya akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau dulu Hizkia itu menjadi tanda bukti penyertaan Allah kepada umat Yehuda, Yesus sekarang, Immanuel, yang sejati, yang sesungguhnya, akan menjadi penyerta yang selalu menyertai gereja. Gereja yang bagaimana? Tentu gereja yang berada dalam kesulitan, tetapi bukan hanya gereja yang berada dalam kesulitan. Matius bab 28 ayat 20 jelas, konteksnya jelas. Murid-murid diutus untuk mengajar dan membaptis, aku menyertai engkau. Yesus yang bangkit, yang menyertai gerejanya dalam keadaan apapun. Inilah kristologi yang khas Matius, Yesus adalah Immanuel. Pengantar untuk Injil Matius saya anggap cukup. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu perikope, atau nanti kita lihat kalau perlu 2 ya 2, kalau cukup 1 ya 1, untuk memperdalam gagasan yang baru saja kita sampaikan. Menyertai itu artinya apa, di dalam konteks apa diberikan. Oleh karena itu, saya menawarkan untuk menafsirkan dan memahami Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kalau bisa diselesaikan, kalau belum nanti ya sebagian saja. Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ini adalah kisah Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri lalu memberikan perutusan. Satu catatan awal yang saya kira perlu untuk kita perhatikan supaya kita mempunyai gambaran yang memadai. Apa arti kisah-kisah penampakan menurut para penginjil? Pernah kita bicarakan ketika kita bicara mengenai Rasul Paulus yang mengalami penampakan Tuhan. Waktu itu kita rumuskan penampakan itu atau kisah penampakan, kisahnya
adalah visualisasi pengalaman batin yang masing-masing mempunyai pesan. Maka pengalaman Paulus waktu itu bertemu dengan Tuhan yang menampakkan diri sampai diceritakan 3 kali, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Karena konteks ketika kisah itu diceritakan berbeda-beda. Diingat kembali kisah bab 9, kisah bab 22, dan kisah bab 26. Berbeda-beda ceritanya, peristiwanya sama. Nah, demikian juga dengan penampakan Kristus yang bangkit, sebagaimana kisahnya kita temukan di dalam Injil. Sekurang-kurangnya ada 3 pesan yang mau disampaikan melalui kisah penampakan. Pesan pertama adalah kisah penampakan itu ingin membuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan perkara jenazahnya dicuri orang dan sebagainya. Kisah seperti ini untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit itu biasanya sangat jasmaniah. Jadi misalnya, pasti kita ingat Kristus yang bangkit yang menampakkan diri kepada Thomas. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, yaitu Kristus yang bangkit, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Konkret sekali. Jadi kalau memang sungguh-sungguh bangkit, ya lukanya masih ada. Luka di tangan, luka di lambung. Thomas supaya percaya, sebelumnya tidak percaya, disuruh mencucukkan tangannya. Kesimpulannya, jadi Kristus sungguh bangkit. Tidak hilang. Itu pesan yang pertama. Waktu Yesus makan, sarapan dengan murid-muridnya, dengan ikan dan sebagainya. Itu konkret sekali. Yang kedua, yang akan kita bicarakan, Matius bab 16 sampai ayat 20, itu adalah penampakan Kristus sebagai landasan, sebagai pembenaran, pertanggungjawaban bahwa misi gereja sungguh-sungguh berasal dari Kristus yang bangkit, bukan proyek gereja sendiri. Maka Kristus yang bangkit menyatakan diri, menampakkan diri, dan mengutus. Kesimpulannya, misi gereja itu syah. Yang ketiga, seperti misalnya di dalam kisah kedua murid Emmaus, Lukas bab 22, itu pesannya lain lagi. Kristus yang bangkit itu bukan sekedar peristiwa dulu. Dulu Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. Nah, bangkitnya dulu, jadi relevansinya juga hanya dulu, tidak sekarang. Kisah penampakan seperti misalnya kisah dua murid Emmaus itu mengatakan sesuatu yang berbeda. Kristus yang bangkit masih tetap hidup sekarang. Di mana kita dapat menemukan Kristus yang bangkit? Jawaban Lukas di dalam murid Emmaus itu di dalam Ekaristi. Maka kisah dua murid Emmaus itu kan bermuara pada pemecahan roti. 3 maksud itu sekurang-kurangnya mesti kita pegang ketika kita mencoba memahami kisah-kisah penampakan Kristus yang bangkit. Nah, sekarang dengan catatan itu, kita mau melihat teks Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 ini. Yang pertama,
seperti apakah reaksi para rasul, reaksi para murid terhadap Kristus yang bangkit ini? Reaksi para murid. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Aneh bukan? Kristus yang bangkit, sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, mengapa Matius menampilkan murid-murid Yesus dengan sikap seperti ini? Sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Ternyata kalau kita membaca dari depan sampai belakang Injil Matius, dua sikap itu selalu ada bersama-sama. Menyembah dan ragu-ragu. Nah, supaya jelas bahwa ini bukan pendapat saya, tetapi adalah Katekisme Matius, kita lihat beberapa, kita cari di dalam konkordansi, kata menyembah itu ada di mana, kata ragu-ragu atau kurang itu ada di mana. Yang pertama, bab 2 ayat 11. Kisah mengenai orang Majus dari timur ketika sampai kepada yang dicari, ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Reaksi pertama para murid pada bab 28 ayat 17, menyembah. Ini orang Majus dari timur ini juga sujud menyembah dia. Itu salah satu sikap. Bab 8 ayat 2. Orang sakit kusta. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Jadi ini bukan kebetulan dirumuskan seperti itu, ini dengan sangat teliti kata-kata itu dipilih untuk mengungkapkan salah satu sikap. Bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Dan begitu kalau dicari di dalam konkordansi akan ketemu kata menyembah, sujud menyembah itu tersebar di dalam seluruh Injil Matius. Salah satu sikap terhadap Kristus. Dari lain pihak yang ragu-ragu juga tidak sedikit. Ragu-ragu atau kurang percaya dan sebagainya, rumusannya kira-kira dengan kata-kata itu. Bab 8 ayat 26. Bab 8 ayat 26. Sudah kita lihat mengenai apa yang terjadi ketika angin ribut diredakan. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Kurang percaya dan ragu-ragu kan artinya sama. Bahkan kata-kata seperti itu diucapkan oleh Yesus kepada Petrus, bab 14 ayat 31, pemimpinnya juga sama. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang percaya, bimbang, ragu-ragu, sama. Jadi yang kurang percaya itu, yang ragu-ragu itu, bukan hanya orang-orang kebanyakan lingkaran paling luar. Ini lingkaran paling dalam. Petrus pun kurang percaya. Bab 17, satu lagi, ayat 20. Bab 17, ayat 20.
Yesus menyembuhkan orang muda yang sakit ayan yang tadi yang dalam percakapan sebelumnya sudah kita lihat. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Lihat, itulah situasi gereja. Sekarang rumusannya dalam ajaran gereja itu kira-kira begini. Gereja itu kudus, lembaganya kudus. Tetapi warganya adalah orang-orang yang berdosa. Kalaupun ada banyak orang berdosa, gerejanya tetap saja kudus. Itu gereja Kristus, bukan gereja kita. Bukan gereja organisasi, gereja Kristus. Itulah sebabnya, maka di dalam Injil Matius, ketika kita bicara mengenai bahan-bahan, kita lihat ada beberapa bahan yang khas Matius. Misalnya, perumpamaan mengenai lalang di antara gandum. Jadi di dalam gereja ada gandumnya, orang yang menyembah, tetapi juga ada lalangnya, orang-orang yang mulai menyesatkan, menjadi batu sandungan, yang kurang percaya. Maka ada perumpamaan tentang ikan di dalam pukat. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Itulah realitas gereja sejak dulu sampai sekarang. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tetap percaya bahwa gereja adalah kudus, katolik, apostolik. Perkara orang-orangnya banyak yang masih ragu-ragu, kurang percaya, bimbang, itulah realitas gereja yang adalah manusiawi. Itu mengenai reaksi ke-12 murid reaksi para rasul yang mengalami penampakan ini. Yang berikutnya, landasan untuk apa? Untuk perutusan itu dirumuskan dengan sangat bagus di dalam pada ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Seperti biasa, kita melihat apa yang ada di latar belakang kata-kata ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita cari di dalam Perjanjian Lama, dapat kita temukan gagasan yang sama, mirip, itu pada kitab Daniel, bab 7, ayat 13 dan 14. Bab 7, Daniel, ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah sekarang, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi, mudahnya begini, kepada pembaca Injil Matius, mau dikatakan, ini loh, Yesus yang bangkit, sekarang menjadi penguasa sejarah, diberi kuasa atas surga dan bumi. Seperti dulu, di dalam kitab Daniel, ditunjukkan anak manusia yang menghadap yang lanjut usia dan menerima kekuasaan dan kemuliaan. Latar belakangnya adalah itu. Nah, kekuasaan yang seperti apa? Kita masih ingat, kembali lagi, Matius bab 4, percobaan di padang gurun
Yesus mengalami percobaan di padang gurun. Mengenai kekuasaan, bab 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus yang dicobai pada awal karyanya menolak tawaran setan untuk menerima segala kekuasaan kerajaan duniawi. Sekarang ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, memberikan hidupnya, kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kekuasaan ini juga diberikan kepada gereja. Oleh karena itu, beberapa teks dari Matius ingin saya tunjukkan juga. Jadi, kuasa karena kebangkitan, latar belakangnya kitab Nabi Daniel, dan kuasa itu menjadi dasar perutusan Yesus kepada para murid. Nah, ketika para murid menjalankan perutusan itu, mereka juga diberi tanda petik kuasa, di mana tampak hal itu. Bab 9 ayat 8. Bab 9 ayat 8. Kita cari kata kuasa di dalam Kamus Alkitab, Kamus Kitab Suci, Konkordansi, lalu kita temukan ayat ini. Bab 9 ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Jadi kuasa yang dipunyai oleh Yesus pada bab 28 ayat 19 diberikan kepada manusia. Ini soal terjemahan lagi. Di sini hanya diberikan kepada manusia. Tetapi di dalam teks asli, dalam bahasa asli, bahasa Yunani, bukan hanya kepada manusia, tetapi bentuknya jamak ini. Jadi kepada orang-orang, bukan hanya kepada satu manusia, atau manusia pada umumnya, tapi kepada orang-orang. Kenapa? Yaitu karena di dalam gereja yang diketahui oleh Matius, ada orang-orang, pimpinan-pimpinan gereja yang menjalankan kuasa Yesus itu. Di balik kuasa gereja, ada kuasa Yesus. Ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi rupa-rupanya, kuasa untuk mengampuni dosa pada zaman Injil Matius ditulis, yang dimiliki oleh anak manusia, sudah diberikan kepada orang-orang. Maksudnya gereja. Yang kedua, bab 10 ayat 1. Ketika para rasul dipanggil, itu bunyinya panggilannya begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada murid-muridnya. Bab 11 ayat 25 sampai 27. Bab 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, dan selanjutnya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sekarang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Yang diserahkan kepada Yesus bukan hanya kuasa. Semua telah diserahkan kepadaku. Jadi, dengan demikian, menjadi sangat jelas
bahwa perutusan gereja itu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, karena Yesus sendiri yang memberikan. Dan kedua, bukan Yesus yang pada umumnya, tetapi Yesus yang bangkit, yang kepadanya diberikan kuasa atas surga dan bumi, memenuhi apa yang dikanubuatkan di dalam kitab Nabi Daniel, bab 7. Nanti kalau kita lanjutkan, Anggung, oleh karena itu, untuk sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan, kita selesaikan pesan dari Matius bab 28 ini dalam percakapan berikutnya. Selamat malam. Ternyata kristologi menurut Injil Matius unik dan khas dibandingkan Injil yang lain. Bagaimana Yesus ditampilkan sebagai guru, kepenuhan perjanjian lama, dan bahkan sebagai Musa yang baru. Kita masih akan berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, Senin minggu depan malam, memasuki sesi ke-10 tentang kuasa Yesus menurut Injil Matius. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.